Intinya didikan militer banget lah. Makanya seperti tadi aku on time kan nyampenya. Karena memang didikan dari kecil, seberapa sukses pun kita bukan berarti kita tidak menghargai waktu orang lain. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Chef Hakung bisa balik lagi nemenin kalian semua. Hari ini kita bakal ngobrol dengan sosok yang inspiratif yang udah melanglang buana di dunia entertainment kurang lebih selama 20 tahun. Kita sambut Cinta Laura. Halo. Sebenarnya ya you're right sih, hampir 20 tahun. Tapi baru aja 2 bulan yang lalu aku merayakan anniversary karir aku yang ke-19. Jadi setahun lagi. Kak Cinta, I'm so happy karena bisa ketemu Kak Cinta yang dari dulu aku tonton di televisi dan sekarang bisa sedekat ini kita ngobrol. Wah, aku juga happy sekali dengar cerita Sam tadi. Berasal dari Cianjur, sekarang bisa jadi host di TV, pasti bangga banget orang tua Masya Allah. dan keluarga. Amin semoga. Kak Cinta anyway sekarang lagi sibuk apa setelah kalau misalnya kita ngelihat kan di layar TV udah jarang muncul kayak gitu. Sibuknya apa sih Kak Cinta sekarang? Ya, jadi aku ngerasa industri kreatif kita sekarang kan beragam banget ya. Ada orang yang fokusnya di TV, ada orang yang fokusnya di film, ada orang yang fokusnya di social media. Jadi walaupun mungkin buat seseorang kayak aku yang udah cukup lama di industri ini jadi pusing karena harus pinter konten, tapi juga harus bisa acting, harus bisa nyanyi. Bagusnya lebih banyak orang sekarang memiliki kesempatan untuk menunjukkan talenta mereka karena punya platform sendiri. Kalau kita ngomongin 2026 yang baru 3 bulan, 3 bulan panjangnya masuk ke 4 bulan, Q1 itu aku lebih banyak kegiatan sosialnya. Kayak aku kan didapuk jadi ambassador UNICEF Indonesia. Terus juga sebelum Lebaran aku baru aja ke Aceh bersama WWF Indonesia untuk mengunjungi korban-korban yang terdampak banjir bulan November lalu. Jadi kalau 3 bulan pertama memang aku lebih banyak kegiatan sosialnya. Tapi kalau 3 bulan ke depan selain banyak sekali kerjasama dengan berbagai brand, aku juga lagi siap-siap mau syuting sebuah series. Oh iya? Dan intinya kalau kita ngomong gak hanya 4 bulan terakhir ya, tapi mungkin setahun terakhir aku lebih banyak ya di OTT karena web series zaman sekarang kan online kan di OTT. Dan mungkin juga beberapa teman-teman di rumah tahu bahwa banyak kegiatan di luar negeri juga kayak Paris Fashion Week, Cannes Film Festival. Jadi bersyukur banget bahwa setelah 19 tahun berkarir bisa dibilang pekerjaan aku tidak membosankan karena dipercaya banyak pihak untuk bisa menjadi representatif Indonesia di luar negeri, bisa menjalankan peran-peran yang menurut aku challenging karena kan kalau peran-peran di TV walaupun sekarang banyak banget sinetron atau acara TV lain yang sangat menarik, kadang-kadang jalan ceritanya memang cenderung lebih mengarah ke romance. Iya kan? Sedangkan kalau di OTT kayak 1,5 tahun yang lalu aku ngerjain series Dendam untuk Vision Plus, itu kan action, so that's super fun and it's more challenging for me yang buat aku menjadi lebih seru. Dan ya kita nggak usah terlalu panjang lebar, tapi aku juga punya beberapa lini bisnis, jadi kalau aku lagi nggak depan layar ya aku sibuk banget di balik layar membina tim aku, karyawan-karyawan aku, karena bisa dibilang lini bisnis kita walaupun di industri kreatif cukup kompleks. Dan karena kita startup juga project-projectnya cukup banyak untuk skala startup, jadi ya bersyukur nggak pernah ada waktu untuk rebahan. Jadi kerja-kerja. Always working, tapi ya aku ingin mengingatkan mungkin teman-teman di rumah juga kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk dianggap produktif atau kerja berarti orang lain harus tahu apa yang kita lakukan, apa-apa harus didokumentasi di social media. Tapi pada kenyataannya banyak sekali hard work yang dilakukan di balik layar yang mungkin orang lain nggak aware. Tapi kita harus menyadari bahwa itu juga sebuah pencapaian. Nggak segala hal harus diumbar-umbar di publik gitu. Luar biasa, saya sampai bingung mau follow up yang mana dulu dari ceritanya Kak Cinta. Dari mulai tadi dipercaya yang UNICEF tadi, ada kegiatan sosial juga. Tapi sebelum kita melangkah jauh ke arah sana Kak Cinta,
Kak Cinta tuh bisa sampai tumbuh sekarang tuh di keluarganya tuh bagaimana sih Kak didikannya dari mama papanya seperti itu? Oh, banyak orang suka nanya sama aku, Cinta dulu waktu masih kecil stres nggak sih karena tinggal di berbagai negara? Papa aku kan dulu kerja di perhotelan ya, jadi memang sebagai GM sebuah hotel Oke. berbintang kita harus pindah setiap 2-3 tahun. Jadi aku tahu rasanya tinggal di Asia, di Eropa, dan tentunya waktu kuliah tinggal di Amerika. Kalau buat aku pribadi, aku bersyukur bisa memiliki pengalaman itu karena dengan aku terpapar berbagai budaya, cara berpikir, POV dunia, itu membuat aku menjadi orang yang lebih kritis, lebih memiliki perspektif, dan juga aku harap ya meminimalisir penghakiman terhadap POV atau gaya hidup yang berbeda. Karena aku merasa ya setiap budaya, setiap pandangan hidup ada plus minusnya sendiri, dan kalau kita bisa berusaha memahaminya, hidup kita akan terasa lebih berwarna, lebih bermakna, dan juga kita akan lebih mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda gitu. So pertama, hidup di berbagai negara itu berkontribusi terhadap POV, cara pandang duniaku. Tapi perpaduan budaya antar papaku dan mamaku juga sangat berkontribusi, karena papa aku sebagai orang Jerman tentu stereotipnya nggak salah, disiplin banget, etos kerjanya luar biasa, segala hal hitam atau putih, nggak ada gray area, intinya didikan militer banget lah. Makanya seperti tadi aku on time kan nyampenya, karena memang didikan dari kecil, seberapa sukses pun kita bukan berarti kita tidak menghargai waktu orang lain. So kayaknya aku bisa bertahan di industri kreatif hampir 20 tahun karena memang I'm a very disciplined person, dan orang tahu mereka bisa mempercayakan aku gitu, karena konsisten cara kerjanya. Kalau dari mama aku luar biasa juga, dia memiliki empati yang luar biasa, rasa kasih sayang yang luar biasa, dan dari dialah aku belajar untuk memedulikan orang lain dan menyadari bahwa kalau kita memiliki privilege dalam bentuk apapun itu harus digunakan untuk mengurangi kesulitan atau kesengsaraan orang lain. Gunakanlah privilege itu untuk memberdayakan orang lain. Dan dari kecil tanpa mama aku harus bilang apa-apa, melalui aksi-aksinya, aku ngelihat secara langsung perjuangannya untuk menggalang dana, merenovasi sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Dan titik mula aku mulai banyak berkegiatan sosial itu karena mamahku dan keluarganya membuat sebuah yayasan bernama Sukarseno Peduli, di mana fokus mereka sejak 2006 adalah merenovasi sekolah-sekolah dalam kondisi hancur di Kabupaten Bogor, dan sampai sejauh ini kita udah merenovasi 10 SD dan membangun 1 SMP di kaki Gunung Salak gitu. Luar biasa sekali perjalanannya. Ya. Kak Cinta, berarti dari seorang mamah lah akhirnya Kak Cinta tuh banyak sekali ikut peduli dengan ikut kontribusi misalnya pada saat musibah di Aceh lalu kayak gitu. Ya, jadi seperti aku bilang di awal tadi, gerakan aku. Oke, jadi biar nggak bingung ya, kan keluarga mama aku punya yayasan namanya Sukarseno Peduli. Yeah. Itu yang merenovasi sekolah-sekolah di kaki Gunung Salak. Tapi setelah bertahun-tahun berjalan dan juga aku punya karir yang semakin besar, aku menyadari aku butuh sesuatu yang benar-benar milik aku. Aku nggak mau nebeng yayasan keluarga. Akhirnya tahun 2022 aku membuat sebuah gerakan bernama Act of Love. Bersamaan dengan anniversary ke-15 aku bergerak di industri kreatif. Act of Love ini adalah sebuah gerakan yang pada waktu itu fokusnya di 3 pilar, yaitu pendidikan, beasiswa, dan juga workshop kepemimpinan. Awalnya itu sebenarnya cuman sebuah gerakan yang setiap seminggu, setiap 2 minggu ada aktivitas, mau itu di panti asuhan, atau di rumah lansia, atau di pondok baca bagi anak-anak kurang mampu. Tapi lama-kelamaan karena banyak stakeholders mulai mempercayai kita dan kita aksinya konsisten, akhirnya beneran mulai bulan ini Act of Love berubah menjadi Cinta Laura Foundation. Jadi mulai April ini Cinta Laura Foundation menjadi yayasan yang seutuhnya, dan menuju Cinta Laura Foundation akhirnya kita bekerja sama dengan WWF Indonesia untuk memulai sebuah kampanye di mana kita menggalang dana untuk membantu beberapa desa di Aceh untuk bisa
dia mendapatkan hidup mereka kembali lah, rehabilitasi tempat tinggal mereka, kehidupan mereka agar bisa kembali ke semula. Walaupun itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun ya.